pagi hari ini dengan saya Togar Purba, saudara. Tepatnya di hari Jumat tanggal 12 bulan Mei 2023 kita dapat berjumpa kembali melalui acara ibadah rohani setiap pagi seorang salam Tuhan. Tepatnya di 5.30 seorang salam Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini sebelum kita melakukan segala kegiatan kita, hendaklah kita sisihkan waktu buat Tuhan, saudara. Karena ketika kita mau meluangkan waktu hidup kita buat Tuhan, seorang keselam Tuhan, hal itu sangat berdampak dalam kehidupan kita, seorang keselam Tuhan. Karena biarpun bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya, seorang keselam Tuhan, haruslah juga mau menyisihkan waktu buat Tuhan, walaupun mungkin kita sibuk di dalam kegiatan kita sehari-hari, seorang keselam Tuhan. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa, saudara. Kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik ya Tuhan. Di pagi hari ini kembali kami mengucap syukur oleh kebaikan Tuhan. Kami dapat istirahat dengan kesegaran jasmani yang Engkau berikan ya Bapa. Biarlah pada pagi hari ini ya Tuhan, yang kami sebentar akan mendengar firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan, agar ketika kami mendengar firman-Mu ya Bapa, itulah sesuatu hal yang Engkau berikan buat kami pada hari ini ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu ya Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini terambil dalam kitab Pengkhotbah 7 ayat 1 sampai 12. Begini bunyi firman Tuhan, saudara. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaklah orang yang hidup memperhatikan. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar adikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh itu pun sia-sia. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan orang suap merasakan hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam orang bodoh. Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntung mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah 7 ayat 1 sampai 12. Orang Islam Tuhan, kalau kita mendengar firman Tuhan ini, sesuatu yang dinasihati kita, yang diingatkan kepada kita sebagai orang percaya, yang disampaikan oleh Salomo, seorang Islam Tuhan. Salomo memiliki hikmat yang ketika hikmat itu diberikan kepada Tuhan, seorang Islam Tuhan. Mengapa Salomo diberikan hikmat, seorang Islam Tuhan? Karena pada saat itu dia masih muda, dan karena dia masih muda, dia memimpin, yaitu memimpin orang Israel, seorang Islam Tuhan. Dan saat itulah dia sebagai raja dalam memimpin Israel, sehingga ketika itulah dia harus memiliki sesuatu hal, yaitu dia meminta kepada Tuhan hikmat itu, saudara. Jadi kalau kita mendengar pada pagi hari ini mengingatkan kita sebagai orang percaya, seorang Islam Tuhan, dikatakan nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, artinya dalam kehidupan kita
yang harus kita renungkan juga bagaimana nama kita yang saat ini masih ada hidup di dunia, maka harus kita jaga saudara. Banyak orang yang melihat bahwa nama itu adalah nama yang mungkin pada awalnya tidak baik seorang Islam Tuhan, oleh karena kehidupan, oleh karena perkataan. Kehidupan kita sebagai orang percaya harus juga membawa, yaitu menjaga nama baik itu saudara. Nama kita diberikan oleh orang tua kita masing-masing seorang Islam Tuhan. Dan saat itulah pemberian nama, oleh karena supaya nama itu, baik itu seperti karakter seseorang yang ingin diinginkan seorang Islam Tuhan. Jadi nama itu bukan sembarangan ketika diberikan kepada kita seorang Islam Tuhan, yang diberikan kepada kita orang tua kita masing-masing. Tetapi orang tua mengharapkan setelah namanya diberikan kepada kita sebagai anaknya seorang Islam Tuhan, itu akan membawa yaitu kehidupan yang misalnya orang tua tersebut memberikan supaya anak itu seperti namanya yaitu sopan, maka dia akan bisa menjadi bagaimana kehidupannya sopan, kehidupannya baik, dan itulah diberikannya seorang Islam Tuhan. Dan seperti juga nama saya diberikan Togar seorang Islam Tuhan, maka juga harus juga tegar seorang, harus kuat, harus menghadapi segala hal yang akan terjadi saudara. Jadi hal-hal itulah seperti yang diberikan nama kita, yang diberikan oleh orang tua kita. Jadi ketika kita diberikan, maka harus juga kita sanggup menjaga nama baik kita. Di sini diingatkan nama harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Nah seorang Islam Tuhan, seringkali orang ingin seperti hal-hal yang ingin hidup bersenang-senang, berpoya-poya, dan melakukan hal untuk kehidupan jasmania seorang Islam Tuhan. Jadi inilah hal yang harus kita renungkan sebagai orang percaya, bahwa nama hal itu memberikan sesuatu hal kearuman seorang. Seperti saat hari ini kita hadir di muka bumi ini, supaya nama kita, baik itu melalui perbuatan kita, baik itu melalui juga tingkah laku kita, sering orang bisa menduga nama ini, nama itu. Maka ketika orang memberikan nama itu, maka dia akan ingat nama itu, atau seorang Islam Tuhan dapat direnungkan seorang Islam Tuhan. Di pagi hari ini kita juga mendengar firman Tuhan, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran seorang Islam Tuhan. Ini sesuatu hal yang menjadi renungan kita, betapa orang ketika di penghujung mautnya seorang Islam Tuhan, dan dalam penghujung mautnya saudara mengalami sesuatu kedukaan yang baik itu sanak famili yang dirasakan saudara. Dan kita melihat di sini hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Banyak orang seorang Islam Tuhan yang tidak suka untuk pergi pada hari kematian. Banyak orang saudara yaitu senang untuk pergi pada hari, baik itu hari si B yang lahir itu, dia akan pergi ke tempat tersebut saudara. Nah inilah hal yang seperti hal hikmat yang disampaikan oleh Salomo ini. Salomo memberikan hal betapa hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran seorang Islam Tuhan. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, pastilah kita suatu kali akan juga seperti tidak ada lagi hidup di dunia ini. Tetapi kehidupan kita yang dibawa di sini supaya kita bisa memberikan hal yang baik saudara. Maka dikatakan di sini, pergilah ke rumah duka. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta seorang Islam Tuhan. Ini harus kita renungkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, supaya dapat kita di dalam kita pergi ke rumah duka. Mengapa kita harus disuruh pergi ke rumah duka? Di dalam uraian daripada yaitu kitab pengkhotbah ini seorang Islam Tuhan, karena di rumah duka adalah kesudahan segala sesuatu yang saat itu orang yang telah dipanggil seorang Islam Tuhan. Jadi orang yang
telah dipanggil di rumah dukalah kita harus juga dapat menghibur. Di rumah dukalah kita dapat merenungkan bahwa suatu kali kita akan seperti orang yang di rumah duka itu, seorang selam Tuhan. Jadi disinilah hal yang kita dibimbing bahwa di penghujung hidup kita yang mungkin kehidupan kita ini singkat, seorang selam Tuhan, yang tidak lama di dunia ini, biarlah kita dapat merenungkan betapa kita dapat yang saat ini masih ada hidup di dunia ini, dapat kita melakukan yang baik dan dapat juga seorang selam Tuhan, yaitu melalui kehidupan kita sehari-hari. Nah saudara, kitab Pengkhotbah 7 ayat 1 sampai 12 ini menasihati kita juga betapa juga di ayat berikutnya, seorang selam Tuhan, di ayat 6 dikatakan, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati, seorang Islam Tuhan. Nasihat yang diberikan oleh Salomo supaya kita dapat merenungkan betapa kita harus juga bisa menjadi orang yang rendah hati, seorang Islam Tuhan, orang yang panjang sabar. Begitu juga seorang Islam Tuhan, jangan lekas-lekas marah, dan kemudian dari amarah itu bisa jadi marah, itu bisa menjadi amarah, saudara. Jadi nasihat atau hikmat yang disampaikan oleh Salomo ini dapat kita renungkan, seorang Islam Tuhan, dan kalau itu bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, seorang Islam Tuhan. Jadi biarlah hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, baik itu kepintaran, pengetahuan yang kita miliki, saudara, kita itu dapat mempertimbangkan. Ketika orang mungkin mencibirkan kita dengan hikmat, kita tidak membalas, seorang Islam Tuhan. Ketika orang menjelekkan kita kepada dalam kehidupan kita, kita tidak melakukan kesalahan, seorang Islam Tuhan, atau tidak membalas. Itulah hikmat juga, saudara. Mari dalam kehidupan kita pakai dengan apa, saudara? Dengan kebenaran firman Tuhan ini. Karena dari kebenaran firman Tuhan ini mengajari kita untuk dapat berhikmat itu. Salomo meminta kepada Tuhan agar dia mendapatkan suatu hal kepada Tuhan lewat Tuhan memberikan hikmat itu. Sehingga dia memimpin dengan bijak. Sehingga juga seorang Islam Tuhan dalam mengambil suatu keputusan, saudara, yaitulah dia memutuskan dengan baik, seorang Islam Tuhan. Akhirnya di dalam kehidupannya, saudara, Salomo terkenal oleh karena hikmatnya, saudara. Kehidupan kita sebagai orang percaya jugalah harus kita bijak dalam memutuskan, bijak kita berkata, bijak dalam mengambil suatu tindakan yang akan kita lakukan. Itulah hikmat daripada seorang Islam Tuhan, daripada kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum saya mengakhiri ibadah ini, saya ingin menyapa buat saudara-saudaraku, terima kasih buat Nurpia, terima kasih buat saudara-saudaraku yang lain telah menyaksikan video ini. Tetaplah kita semangat, saudara. Tetaplah luangkan waktu, tetaplah untuk dapat memberikan waktu buat Tuhan, seorang Islam Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita melakukan kegiatan kita dari pagi hingga malam, seorang Islam Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik ya Tuhan. Pada pagi hari ini firman-Mu menasihati kami supaya ya Tuhan, ketika kami melakukan segala sesuatu, kami memiliki hikmat dalam tindakan kami, baik itu di dalam setiap hal yang kami lakukan ya Bapa yang baik. Olehnya Tuhan, melalui firman Tuhan ini ya Tuhan, menasihati kami ya Tuhan, supaya kami melakukan segala tindakan, keputusan apapun yang kami akan lakukan ya Tuhan Yesus, itulah segala hal yang kami miliki hikmat ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa, yang mengajari kami ya Tuhan di dalam mengambil sesuatu hal, keputusan, tindakan kami, baik itu ketika kami memiliki amarah, kami bisa reda marah kami ya Tuhan. Baik itu ketika kami melakukan kesalahan-kesalahan, kami merenungkan kesalahan itu ya Tuhan, sehingga kami tidak melakukannya lagi ya Bapa. Tolonglah kami anak-anak-Mu, orang yang percaya pada Engkau ya Tuhan. Kami ingin membangun hubungan dengan Engkau ya Bapa. Olehnya Tuhan, melalui pada pagi hari ini ya Tuhan,
Berkatilah saudara-saudaraku ini dimanapun mereka berada ya Bapa. Dimanapun apapun pekerjaan mereka ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati. Bila mereka akan bekerja dari pagi sampai sore ya Tuhan, Engkau campur tangan hidup mereka, Engkau berkati mereka ya Bapa. Engkau juga ya Tuhan melindungi mereka ya Tuhan. Bila ada saudara-saudaraku ini yang melakukan segala usaha jual beli barang ya Bapa, juga Kau berkati mereka ya Tuhan Yesus. Biarlah juga Engkau campur tangan segala usaha pekerjaan mereka ya Bapa, agar setiap pekerjaan yang mereka lakukan ya Tuhan, mereka mendapatkan berkat daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Bila ada saudara-saudaraku ini yang mengalami kesakitan dalam jasmani mereka, biarlah Tuhan Engkau jamah ya Tuhan, sembuhkanlah ya Bapa. Engkau ya Tuhan telah melakukan perkara-perkara ajaib 2000 tahun lalu ya Tuhan. Itu kami yakini ya Tuhan Yesus, seperti firman-Mu yang mengajari, bila kami dapat itu lakukan olehnya, karena iman kami, percaya kami, olehnya saat hari ini bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, tubuh jasmani kami sehat ya Tuhan, baik itu paru-paru kami, ginjal kami, lambung kami, baik itu organ-organ tubuh kami ya Tuhan, bahkan tulang kami ya Bapa, itu semua ya Tuhan sehat ya Bapa yang baik. Bahkan semua peredaran darah ya Tuhan, biarlah berjalan sebagaimana mestinya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kalau sampai saat hari ini kami ada ya Tuhan, itu bukan kuat dan bukan gagah kami, oleh karena kasih kebaikan daripada Engkau ya Tuhan. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami ya Tuhan, dari pagi hingga malam ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati aktivitas kami ya Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan. Terimalah doa kami ini ya Tuhan. Kami sambut segala kegiatan kami bersama dengan Engkau ya Bapa. Kami cakap melakukan segala perkara-perkara yang besar. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa kembali seorang Islam Tuhan dengan jam sama besok.